Waduh, kenapa Gus malah mengundurkan diri? Menurut saya sampean itu udah cocok mengisi jabatan tersebut. Apa mungkin karena tanggung jawab Anda yang terlalu besar kepada negara dan agama, Anda merasa telah mempermalukan kabinet Pak Prabowo sehingga Anda merasa pantas untuk mundur. Menurut saya Anda pas cocok di jabatan Anda sekarang, malah mengundurkan diri. Jujur Gus, saya dukung kalau Anda masih tetap di jabatan yang sekarang. Kalau nggak salah jabatannya antar kerukunan beragama. Saya cocok karena rasa toleransi Anda itu yang luar biasa. Itu saya menyayangkan ketika Anda mengundurkan diri dari jabatan Anda yang sekarang. Semangat Gus, semangat. Aku perempuan dibilang kayak gitu meskipun bercanda, ngamuk. Jangan sabar, ngamuk aja, nggak sopan. Tak tahu tak jelas. Bisa ya ngomong kayak gitu. Tahu gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Bye. Dia Gus Miftahul bilang bahwa ya bukan keturunan kiai, dan kemudian juga anak seorang petani. Sebenarnya bagaimana masa kecilnya Gus Nah, di Miftahul? sini perlu saya klarifikasi masalah mengenai keturunan. Kalau dikatakan bahwasanya Gus Miftah itu bukan dari keturunan kiai, itu memang benar, tapi bukan kiai besar. Ya kan? Kalau Gus Miftah ini dikatakan bukan anak kiai, itu bisa juga saya katakan salah. Karena bapak saya pernah mondok di Kediri, ya kan? Namanya Geduh Keden, Mbah Yai Burhanuddin, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pada masa itu, nggak tahu pas 70-an atau tahun 60-an. Nah, setelah beliau pulang dari pondok menikah, punya anak satu Ali Mahmudin yang setelah itu hijrah transmigrasi ke Lampung, ya kan? Di sini apakah kiai itu tidak boleh jadi petani kan seperti itu? Nah, nggak ada salahnya dong menurut saya, dan banyak juga kok kiai-kiai yang ada di Lampung ataupun yang ada di Sumatera ini yang berpotensi petani, kan gitu, profesinya sebagai petani gitu loh. Jadi apakah salah Ya enggak seorang lah. Gus Miftah ini anak kiai kampung? Memang bapak saya nggak punya pondok, tapi bapak saya di Lampung ya toh pada masa itu mendirikan langgar musola. Nah, dan sampai saat ini dijadikan tokoh ulama tertua di wilayah kampung kami, satu kecamatan. Bapak saya punya Mursid Toreko, punya binaan Jamaah Yasin. Dan bila mana pernyataan-pernyataan dari netizen-netizen itu yang memang menghujat Gus Miftah dari segi nasab, selebihnya dari bapak saya, dari keturunan-keturunan siapa, saya nggak tahu persis. Tapi kalau bapak saya dibilang bukan kiai, banyak jamaah yang nggak terima gitu loh. Muji oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Allah yang Maha mengangkat penguasa dan Allah pula yang berkehendak tidak memberikan kekuasaan. Allah yang Maha memuliakan seseorang dan Allah pula yang Maha menghinakan seseorang. Di tangan Allah segala kebaikan. Ingat, Rasul pun bersabda, salah satu ciri-ciri orang yang sombong adalah merendahkan sesama manusia. Tatkala engkau diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Hati-hati. Suatu ketika dengan sekejap mata Allah mampu menghinakan tanpa mengambil jabatan dan kerajaan yang kau miliki. Gus Miftah meminta maaf atas ucapannya mengolok-olok penjual es teh bakul. Permintaan maaf itu disampaikan Gus Miftah usai ditegur Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Permintaan maaf atas perkataannya terhadap penjual es teh Gus Miftah menyebut dirinya sosok yang sering bercanda.
Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pagi itu saya buka HP dan saya melihat video. Mungkin kalian juga udah pada ngeliat video ini. Bapak-bapak yang jualan es teh itu yang dapat hinaan dari bisa kita bilang tuh tokoh agama yang namanya udah terkenal. Saya tuh langsung merasakan tuh melihat videonya tuh, rasanya hati saya tersentuh, sakit banget. Bayangin aja itu bapak kalian, yang namanya seorang ayah, seorang bapak itu pasti rasanya ingin membahagiakan keluarganya, mencari nafkah buat keluarganya. Dan dia tuh bilang, "Nah, bapak mau kerja dulu ya. Doain bapak biar usahanya tuh lancar. Doain bapak biar sukses. Doain bapak biar dimudahkan sama Allah." Pas datang ke acaranya, pas datang ke sebuah tempat manapun dia berada, kerja, dia malah mendapatkan celaan. Dan celaan atau hinaan ini itu dilontarkan dari mulut tokoh agama. Dan ini tuh gak pantas. Ya saya tahu mungkin dia tuh niatnya bercanda. Mungkin beliau ini niatnya bercanda, tapi bercandanya itu gak pantas gitu kepada seorang bapak-bapak yang jualan es teh kayak gini di depan orang ramai. Bayangin aja bapak kalian rasanya gimana sakitnya. Yang saya rasakan tuh ya itu kalau bapak saya bingung mau ngapain lagi. Rasanya udah hancur hati saya itu. Soalnya di depan orang ramai, terus ada umpatan lagi. Dia mendapatkan hinaan, celaan gitu. Imam Malik pun pernah berkata, "Ta'allamul adab qabla al-ilm." Maka kita disuruh belajar adab dulu baru belajar ilmu. Karena apa? Ilmu itu bisa dibeli, tapi kalau adab gak bakal bisa dibeli. Itulah mahalnya adab. Jadi buat bapak yang di video tadi, pesan dari saya, tetap semangat pak jualannya. Jangan dengerin kata-kata orang. Tetap semangat berjualan. Jangan putus asa. Mungkin ini cara Allah untuk mengangkat derajat bapak biar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan buat kalian semua yang udah nonton video ini, kita bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran. Jadi jangan asal kita ngomong, apapun kita mau bercanda atau mau apapun lah, kita harus memikirkan dua kali. Ini bikin hati orang sakit atau enggak ya. Jadi gitu. Mungkin cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah, Gus. Coba aja Gus Miftah tuh jokesnya tuh nggak berhenti sampai di sana, tapi dilanjut dengan kata-kata, "Yaudah deh pak, saya borong supaya bapak bisa pulang," gitu. Kayaknya nggak akan kayak serumit ini sekarang gitu loh. Makanya saran gua, kalau mau ngejokes ya jangan profesi lah. Dan kalau pengen juga jangan di publik gitu. Ya kalau bisa ke orang terdekat. Menurut gue profesi itu sensitif lah untuk dibecandain. Itu coba aja Gus Miftah ngomong kata-kata yang tadi gue bilang, gak akan kayak sekarang, gak bakal dihujat. Malah lihat video klarifikasi juga kocak anjir. Seolah kayak kesel gitu anjir Gus Miftah. Gak tulus. Ya semoga gue salah ya. Tapi terlihat gesturnya sih masih kesal. Si Miftah ini tidak cocok jadi pendakwah, tapi cocoknya dia ini jadi kepala mafia, kepala preman. Gak cocok jadi pendakwah kau, Miftah. Hina kau itu Miftah, hina. Siapa juga sih yang, mohon dong kepada Bapak Presiden terpilih saat ini, tolong copot pendakwah yang modelnya kayak si Miftah ini. Segera dicopot. Ini bisa merusak
bisa merusak citra utusan presiden. Tolong Pak Presiden, copot ini si Miftah. Tidak layak dia berada di jabatan dia saat ini. Dia cocoknya jadi preman pasar Miftah. Karena itu, Gus Miftah mengaku ingin meminta maaf secara langsung kepada penjual es teh tersebut. Dia berharap bisa dibukakan pintu maafnya. Nah, jadi teman-teman, setelah kita melihat perjalanan yang sedang viral ini, Gus Miftah itu sudah dimaafkan oleh penjual es teh ya. Dia ini menjadi pelajaran kita semua. Tentunya ya kita harus ya menghargai apa perjuangan orang lain, menghargai kerja keras orang lain, menghargai yang di atas kita ya. Jadi mungkin itu saja, apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar.